Halo, welcome to La Baik Bongcha. Awal terbentuknya Republik Tiongkok, keluarga Bayi Luseng mengalami tragedi berdarah akibat terlibat. Hanya Bayi Luseng saja yang berhasil melarikan diri. Ayah baptisnya yang merasa bertanggung jawab untuk melindunginya, menyuruh Bayi Luseng untuk pergi ke utara mencari sahabat lama ayahnya, yaitu seorang komandan besar bernama Tuan Long. Ayah baptisnya memberikan sebuah liontin giok peninggalan ayah kandungnya, dan berkata bahwa Tuan Long punya liontin yang sama. Tuan Long juga punya putra yang bekerja sebagai komandan muda. Pertemuan pertama dua pemuda itu dipenuhi ketegangan karena Bayi Luseng untuk melindungi dirinya sendiri, malah pura-pura menjadi seseorang bernama Long Xiang, yaitu komandan muda sekaligus putra dari Tuan Long. Namun Long Xiang yang curiga langsung meragukan identitas Bayi Luseng. Ia membawa Bayi Luseng dengan kasar dan mengikatnya. Kemudian mendesaknya untuk mengungkap siapa dirinya sebenarnya, menuntut penjelasan atas kemunculannya yang mencurigakan di tengah keluarga Long. Long Xiang semakin geram dengan sikap keras kepala Bayi Luseng yang tetap bungkam meski telah dipaksa mengungkapkan identitasnya. Dia memerintahkan pelayannya, Yaya, seorang gadis muda berwajah imut-imut tapi tegas, untuk membantu dalam interogasi ini. Tapi Bayi Luseng tetap bertahan dalam diam. Kesabaran Long Xiang mulai habis, tapi dia juga terkesan dengan keteguhan Bayi Luseng yang tidak gentar meski di bawah tekanan. Long Xiang, Long Xiang, Long Xiang, 你先别说，龙xiang. Berawal dari sebuah pertemuan yang penuh kesalahpahaman, Long Xiang dan Bayi Luseng tidak menyangka bahwa takdir akan membawa mereka pada hubungan yang semakin dalam. Long Xiang, seorang pemuda berpendirian kuat dan berdedikasi tinggi, awalnya merasa terganggu dengan kehadiran Bayi Luseng. Namun ketika Long Xiang mengetahui bahwa Bayi Luseng adalah putra dari sahabat ayahnya, perasaannya mulai berubah. Tuan Long dengan mudah memberikan Bayi Luseng tempat tinggal dan kesempatan untuk bekerja sebagai sekretaris Long Xiang, membuat mereka harus berinteraksi setiap hari. Seiring waktu, Long Xiang dan Bayi Luseng mulai saling memahami. Kedua pemuda itu menemukan banyak persamaan dalam pandangan hidup dan kemauan mereka untuk melindungi negara. Dalam salah satu misi berbahaya, mereka harus menghadapi serangan dari musuh yang sangat kejam. Ketika sekelompok tentara musuh melemparkan bom ke arah Bayi Luseng, Long Xiang tanpa berpikir panjang melompat untuk melindungi pemuda itu. Ledakan itu melukai Long Xiang, membuat bibir dan kepalanya berdarah. Meskipun terluka, tapi Long Xiang tetap mempertanyakan bagaimana keadaan Bayi Luseng dengan tatapan yang penuh marah. Dia bertanya, siapakah yang berani melukaimu? Aku akan menghukumnya. Tindakan Long Xiang ini sangat berani dan menunjukkan betapa besarnya perasaan tanggung jawab dan kasih sayangnya terhadap Bayi Luseng. 你先别说，龙xiang，是，要死了。都特别好笑啊。 Sejak saat itu persahabatan mereka semakin kuat, membawa mereka dalam perjalanan penuh resiko dan keberanian demi membela negara serta melindungi satu sama lain dari bahaya apapun. Ketika dokter keluar dari ruang pemeriksaan, wajahnya serius, menyampaikan bahwa kondisi Long Xiang cukup parah akibat kehilangan banyak darah. Dengan kekhawatiran mendalam, Tuan Long yang sedang ada di kursi roda dan sedang sakit meminta untuk mendonorkan darahnya sendiri. Namun dokter melarangnya karena kondisi kesehatannya sangat lemah. Melihat kegelisahan dan kecemasan yang meliputi semua orang, Bayi Luseng yang diam-diam merasa bersalah atas kejadian tersebut meminta darahnya diperiksa. Hasilnya menunjukkan kecocokan dan tanpa ragu dia menawarkan darahnya untuk transfusi demi menyelamatkan Long Xiang. Kisah ini semakin menyentuh dengan momen yang menggambarkan kedalaman ikatan antara Long Xiang dan Bayi Luseng. Setelah Long Xiang terluka parah, Bayi Luseng dengan sekuat tenaga menggendongnya, berusaha membawa Long Xiang ke tempat aman demi menyelamatkannya. Meskipun lemah, Long Xiang membuka mata dan dengan suara hampir tidak terdengar, dia bertanya kepada Bayi Luseng, apakah aku akan mati? Dengan tatapan penuh rasa bersalah dan lemah, Long Xiang berkata, jika aku mati tidak ada yang akan melindungimu. Maka dari itu, jika aku harus pergi, kau juga harus ikut bersamaku. Kata-kata Long Xiang membuat Bayi Luseng terdiam. Ia sadar bahwa Long Xiang begitu peduli padanya, bahkan di ambang kematian. Proses transfusi berlangsung dalam ketegangan, tetapi akhirnya berhasil. Ketika Long Xiang mulai sadar, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Bayi Luseng. Keinginannya untuk memastikan Bayi Luseng baik-baik saja menjadi bukti betapa rasa persahabatan dan perlindungannya. Namun Yaya, pelayan setianya, memberitahukan dengan lembut bahwa Bayi Luseng telah mendonorkan darah untuknya. Mendengar hal itu, Long Xiang merasa terharu dan bersyukur. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Bayi Luseng demi dirinya, dan rasa hormat serta persahabatan di antara mereka semakin kuat. 你醒醒！ 醒醒啊！你醒醒啊！醒醒！ Ketika Bayi Luseng dalam situasi berbahaya dikejar musuh, Long Xiang muncul tepat waktu. Tapi dalam prosesnya, Long Xiang tertembak di bagian kaki. Mereka tidak punya pilihan selain melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil lolos, mereka keluar dari air dengan tubuh basah kuyup dan kelelahan. Bayi Luseng mencoba memberitahu Long Xiang bahwa ayahnya, Tuan Long, dalam kondisi yang semakin parah.
Tapi Long Xiang hanya menunjukkan sikap dingin dan tampak tak acuh. Ketika Bayi Luseng mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa kondisi Long Xiang terlihat tidak baik. Kecurigaan Bayi Luseng akhirnya dikonfirmasi oleh dokter yang memeriksa kondisi Long Xiang. Meskipun dokter bilang luka tembak itu cukup serius, ia merasa lebih khawatir akan kondisi tubuh Long Xiang yang tampak mulai masuk angin akibat kena air. Untuk berjaga-jaga, dokter segera menyiapkan obat. Pagi itu ketika Long Xiang bangun, Yaya telah setia berada di sampingnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi Bayi Luseng yang turut menemaninya merasa ada yang aneh. Long Xiang kelihatan lebih lemah dari biasanya. Dalam kondisinya yang lemah, Long Xiang terlihat seperti anak baik dan adik penurut, membuat Bayi Luseng merasa sangat gemas. Tiba-tiba saja ketika Bayi Luseng menyentuh dahinya Long Xiang, ia terkejut merasakan suhu tubuhnya yang sangat tinggi, seperti terbakar. Tidak hanya itu, Long Xiang tampak kesakitan dan mulai menggaruk tubuhnya yang terasa gatal. Bayi Luseng segera membuka pakaiannya di bagian dada dan mendapati bintik-bintik merah. Melihat Long Xiang yang semakin mengkhawatirkan, Yaya yang setia merawatnya pun berdoa dengan tulus, memohon kesembuhan bagi tuan muda yang sangat dia sayangi. Dokter Zhang menjelaskan bahwa Long Xiang terkena pneumonia yang diduga dipicu oleh campak. Kombinasi dari infeksi ini membuat kondisi Long Xiang memburuk dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja datang rombongan dukun yang membawa lonceng dan mantra misterius, seakan mereka membawa solusi untuk menyembuhkan Long Xiang dari penyakitnya. Para pelayan membantu mengeluarkan Long Xiang dari kamar, membawanya dalam kondisi setengah sadar untuk didudukan di kursi. Dukun itu melafalkan mantra-mantra dengan suara mendayu, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Tapi di kamar lain, Tuan Long mendengar suara mantra dan lonceng itu. Hatinya langsung dipenuhi kecurigaan dan kecemasan yang mendalam. Ingatannya melayang kepada kejadian bertahun-tahun lalu ketika ibunya Long Xiang diberi racun oleh seseorang yang berpura-pura mau menolongnya. Kini naluri seorang ayah memberitahunya bahwa putra tercintanya dalam bahaya yang sama. Tuan Long segera menghalau semua orang, mendekati Long Xiang dengan wajah penuh keputusasaan dan ketakutan, memanggilnya dengan penuh kasih. "Anak beruangku, bangunlah, ini ayah." Tapi Long Xiang tidak merespon sedikit pun. Melihat Long Xiang dalam kondisi tidak berdaya, Tuan Long merasa hatinya sangat hancur. Keberanian yang ia tunjukkan selama ini runtuh di hadapan putranya yang lemah. 你醒醒啊！你醒醒啊！ 你快点醒过来吧。 Menjelang ajalnya, Tuan Long mengungkapkan rahasia mengejutkan kepada Bayi Luseng tentang kematian ibu Long Xiang. Rahasia itu mengungkapkan bahwa ibunya Long Xiang sebenarnya adalah kakak kandung dia sendiri. Dalam sebuah tragedi yang kelam, sang kakak pernah mengalami gangguan mental yang parah, sampai-sampai ia nyaris mencelakai Long Xiang ketika masih bayi. Pada suatu insiden yang tidak terduga, ibunya Long Xiang akhirnya tertembak secara tidak sengaja dan meninggal dunia. Di sisi lain, Long Xiang masih dalam kondisi koma, belum juga menunjukkan tanda-tanda siuman. Tapi Yaya setia merawat Long Xiang tanpa beranjak sedikit pun dari sisinya. Yaya selalu menemani Long Xiang dengan penuh ketulusan dan harapan, memberikan perhatian serta kasih sayang yang dalam, seakan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Bayi Luseng menangis terisak mendengar kisah pilu tentang ibunya Long Xiang dari Tuan Long. Saat Bayi Luseng masih tenggelam dalam kesedihan, Tuan Long menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan mereka dengan kenyataan pahit yang baru terungkap. Di sisi lain, Yaya tetap berada di samping Long Xiang yang belum sadarkan diri. Kesedihan mendalam membayangi Yaya, dan dengan hati yang tulus dia berbisik, jika Tuan tidak bangun, Yaya akan ikut. Yaya akan ikut kemanapun Tuan pergi. Tekadnya menggambarkan ikatan kuat dan kesetiaan yang dalam kepada Long Xiang. Akhirnya Long Xiang perlahan siuman disambut Yaya yang langsung memberikan makanan dan obat untuk memulihkan kondisinya. Tapi waktu Long Xiang merasa rambutnya sudah terlalu panjang dan mau memotongnya, Bayi Luseng tiba-tiba melarangnya. Dengan suara bergetar, Bayi Luseng memberitahu Long Xiang bahwa ayahnya telah meninggal dunia semalam. Long Xiang sangat terpukul, syok dan tidak percaya. Ia meronta-ronta, dihantui penyesalan karena tidak sempat minta maaf pada ayahnya akibat kesalahpahaman yang belum terjelaskan. Kematian Tuan Long membawa sisi yang menghancurkan Long Xiang. Mentalnya terguncang, ditinggalkan dalam kondisi penuh penyesalan dan luka batin. Long Xiang mulai menunjukkan perilaku yang tidak terkontrol. Sementara itu, para pengikut keluarga Long menantikan Long Xiang sebagai penerus dan pemimpin yang mereka butuhkan. Tapi kondisinya justru semakin mengkhawatirkan. Dalam kebingungan dan kepedihan yang mendalam, Long Xiang mulai menghisap permen, kebiasaan yang dulu menjadi penyebab kematian ayahnya. Alih-alih menjadi pengingat akan bahaya, permen itu malah menjadi pelarian, membuatnya sangat kecanduan. Bayi Luseng merasa putus asa melihat kondisi Long Xiang. Bayi Luseng akan menghentikan kebiasaan buruknya.
Bayi Luseng berusaha tegas menolak memberikan permen yang Longxiang inginkan. Tapi Longxiang justru semakin keras kepala. Ketegangan di antara mereka pun semakin memuncak, hingga akhirnya keduanya saling memukul. Frustasi dengan sikap Longxiang yang tidak bertanggung jawab dan bilang dirinya sendiri adalah sampah, Bayi Luseng semakin marah. Setelah perdebatan yang panas, situasi sedikit mereda. Mereka duduk untuk makan bersama. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Mendadak Longxiang mulai bergetar, tanda kecanduannya semakin kambuh. Melihat kondisi yang gawat, Bayi Luseng segera memerintahkan beberapa orang untuk mengikat Longxiang di tempat tidur, mencegahnya melukai diri sendiri. Tapi Longxiang terus berteriak memanggil Bayi Luseng, memohon agar diberikan permen. Bayi Luseng mencoba menyuapi Longxiang untuk membantunya menenangkan diri, tetapi Longxiang malah melempar mangkuk yang dia berikan, berteriak kesakitan dan mulai kejang-kejang lagi sambil meronta-ronta dengan ganas. Sambil terus berteriak-teriak, Longxiang menuduh Bayi Luseng dengan penuh kebencian karena tidak memberinya permen. Demi keselamatannya, Longxiang kini diikat di kursi untuk mencegah dirinya dari perilaku berbahaya. Dalam kondisi yang semakin buruk, Yaya tetap setia berada di sisinya, tanpa gentar menghadapi segala resiko demi merawat dan melindungi tuan mudanya. Dengan lembut, Yaya mencoba menenangkan Longxiang yang penuh amarah dan penderitaan. Ketika Longxiang mulai berontak lagi, Yaya dengan penuh pengertian menjelaskan bahwa Bayi Luseng sebenarnya merasakan sakit yang sama seperti yang dirasakan Longxiang.